Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Di antara dua ini yang lebih confirm adalah Jokowi. PDI itu banteng. Banteng itu rapi barisan. Gitu. Kalau keluar dari barisan itu namanya celeng. Mungkin bagi teman-teman PDI Perjuangan atau bagi Ibu Mega, Pak Jokowi itu celeng. Tetapi Bang Zulfan bilang Jokowi itu badak gitu loh Bang. Kalau banteng beradu kepala dengan celeng yang menang, banteng dong. Banteng. Karena lebih gede kan daripada celeng. Kalau banteng melawan badak yang menang siapa? Badak. Badak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yakuza. Yakuza, ya kan? Biar orang pikir Yakuza mana nih? Yakuza Jepang apa Yakuza mana? Biarlah mereka interpretasikan. Yang udah tahu bagus, yang nggak tahu ya nanti bertanya aja ya. Betul. Katanya pengarang itu sudah mati. Artinya begitu teks itu sudah keluar, itu wilayahnya pembaca dan pendengar. Kata orang-orang Posmo, Bang. Kata orang-orang Posmo. Iya. Dan memang sekarang ini lagi menarik nih soal tafsir-tafsir, Bang. Tafsir ya. Iya, keluar A nih tafsirnya apa nih? Jadi B, jadi C, jadi D. Nah, gitu dia. Sehingga tafsir-tafsir Quran disimpan dulu. Yang banyak dipakai sekarang tafsir politik. Betul, betul. Ya. Tapi ayat Al-Quran pun yang harusnya rigid ya, itu bisa tafsir macam-macam, apalagi pernyataan politik, Bang. Iya kan? Gitu. Makanya kita mau lakukan tafsir nih sekarang. Betul, betul. Ya. Jadi pertama selamat datang dulu. Thank you, thank you. Insya Allah selalu sehat dan bahagia. Selalu sehat dan kalau sini pasti selalu kenyang. Karena abang ini pengusaha yang lengkap. Baik, Mr. Q. Iya. Kalau nama panjangnya orang sudah kenal lah, Muhammad Khodori ya, orang udah kenal. Jadi kalau ketemu di jalan itu mobilnya pun MQD. MQO. MQO. Wah bocor deh, salah sebut. MQO. Abis ini saya ganti plat. Nggak apa-apa, kan banyak mobilnya. Iya. Satu aja yang pakai MQO. Masalahnya semuanya MQO belakangnya. Oh gitu. Mesti dibeda-bedakan. Beda-bedain ya. Tapi kalau kita kan bukan orang yang sering masuk ke tempat-tempat yang terlarang. Iya. Jadi nggak masalah kan pakai inisial itu mobil kita. Iya, justru tempat-tempat tidak terlarang itu, Bang. Oh. Yang paling menarik ini masih menarik ya menurut saya. Minggu lalu itu kan Mbak Mega sebagai Ketua Umum PDIP di depan relawan dengan kencang pidato luar biasa. Ya, sampai wartawan pun dimarah-marahi. Jangan bully-bully saya ya, awas kalian gitu. Ini relawan saya bisa marah nanti, gitu kan. Jadi, tapi fokusnya adalah persoalan pilpres. Ya, jadi kalau kita tangkap, Ibu Mega mengatakan kita harus menang, ya kan? Kita pasti menang. Ganjar Mahfud satu putaran. Nah, berarti sudah ada dua capres ini yang mengatakan pasti menang satu putaran. Iya. Nah, kemudian jangan lagi coba-coba apa-apa. Sekarang ini situasi kita seperti situasi Orde Baru. Nah, ini kan banyak sekali temanya ya. Kalau mau dibahas kan. Betul. Nah, tapi mungkin pidatonya kayak panjang sih, Bang, 1 jam ya. Panjang ya? Panjang. Hebat juga Ibu Mega. 1 jam. Iya. Saya nggak nyangka Ibu Mega itu masih bisa pidato. Saya dengar-dengar, Bang, justru betulnya biasanya itu bisa 3 jam, 4 jam, Bang. Masa sih? Kalau di internal PDI Perjuangan. Oh gitu ya? Iya. Kan kalau di sekolah PDI Perjuangan di Lenteng Agung itu, kalau lagi ketemu mungkin dengan Alek, dengan kepala daerah itu bisa 3-4 jam, Bang. Tapi ada dialog. Kalau ini kan tidak ada dialog, ya kan? Orasi sendiri Ibu Mega, luar biasa. Dan kita lihat tidak didampingi oleh elit PDIP. Hanya didampingi oleh ketua TPN ya, tim pemenangan Ganjar kan. Arsad Rashid di sebelahnya. Jadi ini betul-betul dan P3 sebelahnya.
P3 wakil ketua umum ya, sekjen atau wakil ketua umum yang datang ya, tidak ada Pak Mardiono. Ya. Pak Haritanu ada ya? Kayaknya nganterin. Ya kan. Iya. Ke atas. Jadi menarik lah. Artinya pertemuan antara partai koalisi dengan relawan yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Iya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling menarik, ini kan orang masih pasti ada yang bingung, ada yang terima, ada yang menolak pernyataan-pernyataan. Tafsir politik. Tafsir politik. Apa sih yang dimaksudkan Ibu Mega ini dengan situasi sekarang seperti situasi Orde Baru? Pertama kalau menurut saya Bang ya, memang Bu Mega sedang kasih motivasi lah kepada para relawan untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan calon tentu saja Ganjar Mahfud. Karena itu kan acara pengarahan kepada relawan, gabungan relawan. Nah, saya melihat sekarang salah satu strategi PDI Perjuangan, mungkin juga Ganjar Mahfud, mungkin juga Bu Mega adalah untuk memenangkan ini ya, menggiring suara ini adalah dengan membuat konstruksi bahwa calon yang paling reformis itu adalah Ganjar Mahfud. Dilawankan dengan calon yang lain, khususnya Prabowo Gibran sebagai calon yang frontrunner lah, paling kuat pada hari ini. Jadi ketika mengatakan bahwa ini yang baru berkuasa seperti Orde Baru, saya melihatnya tidak lepas dari wacana-wacana yang sudah dilontarkan sebelumnya, gitu. Bahwa misalnya praktek-praktek kekuasaan yang terjadi sekarang, KKN, apa yang terjadi di MK itu adalah praktek Orde Baru, sementara KKN adalah musuh besar reformasi. Jadi saya melihat mau dibawa kepada reformasi versus Orde Baru. Nah, kita kenapa dibawa ke sana? Saya kira logikanya karena PDI Perjuangan ini kan partai yang besar ya pada masa reformasi. Bu Mega itu menjadi besar, ya PDI itu menjadi besar sekali. Tahun 99 suaranya itu 33%, dan itu belum pernah pecah rekornya Bang sampai sekarang. Itu kan karena orang kan swing, antitesa terhadap Orde Baru, gitu. Jadi jualan atau kampanyenya itu, kampanye dalam Pilpres itu pertama tentu figur itu sendiri. Tetapi mungkin karena sekarang misalnya dari survei tingkat kesukaan kepada Prabowo lebih tinggi daripada Ganjar, kemudian simpul suara berikutnya adalah Pak Jokowi itu justru sekarang ada di Prabowo dengan adanya Gibran ya. Dan kelihatan dari hasil survei yang pasca deklarasi Gibran itu Prabowo cepat naiknya tinggi sekali, Ganjar Mahfud turun. Jadi sedang disusun sebuah konstruksi baru, dan konstruksinya adalah yang situ adalah Orde Baru, sementara ini adalah Orde Reformasi. Saya ngelihatnya itu Bang, konteksnya pertama-tama. Ya tapi kan begini, kalau kita bicara bahwa Orde Baru itu kan kita jangan bicara dalam dihilir kan. Orde Baru ini kan satu desain, ya kan. Sebagaimana Orde Lama, itu kan satu desain. Sebuah sistem. Ya, mendesain sistem-sistem, bukan hanya politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan secara keseluruhan, ya kan. Nah, apakah tepat ketika dalam menuju satu peristiwa event politik, katakanlah Pilpres, ya, pada Februari nanti, tiba-tiba mendadak muncul isu ini Orde Baru kan gitu. Nah ini kan tidak ada desainnya. Kalau memang kita bicara Orde Baru ini kan ada desain yang strategi desainnya, sehingga ujungnya kita lihat begini kan. Ya memang kelemahan dari pidato Bu Mega itu adalah dia tidak mampu atau tidak melakukan konstruksi secara menyeluruh terhadap apa itu Orde Baru, dan ditunjukkan paralelismenya dengan sekarang ini. Yang terjadi adalah ilustrasi-ilustrasi. Gitu. Nah, kalau kita bicara Orde Baru sebetulnya apa sih kan? Kalau buat saya Orde Baru itu adalah sistem politik yang tertutup, otoriter, dan garis miring tidak demokratis, kan begitu kan? Nah, reformasi itu apa? Demokrasi kan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara sistem politik yang tidak demokratis atau otoriter, kalau kita mau telusuri lebih jauh, kita tentu harus mendefinisikan demokrasi itu apa. Kalau buat saya demokrasi itu pertama ada yang namanya political control. Nah, yang kedua itu adanya political rights. Nah, zaman Orde Baru kan ini nggak ada. Misalnya ya yang namanya partai politik itu tidak boleh tumbuh.
Under kontrol penguasa ya? Iya, jadi tidak ada kontrol antara satu partai dengan partai politik yang lain gitu. Yang ada waktu itu yang dominan cuman Partai Golkar. Iya. Desain membesarkan Partai Golkar juga macam-macam. Misalnya di situ masuk militer, masuk birokrasi, jalur ABG Bang, jalur ABG ya. Sementara yang dua partai yang lain kan tidak boleh. ABG ini harus dijelaskan. Oh iya. Jadi pada masa Orde Baru itu ada namanya ABG itu ABRI, Golkar, birokrasi dan Golkar. Ya, aktivis lah kayak Abang. Ya. Jadi Golkar itu ada 3 jalur lah untuk menjadi pengurusnya. ABRI, kemudian birokrasi dan aktivis Golkar. Ya. Jadi waktu itu tidak ada kompetisi karena apa? Karena partai politiknya ditutup ya, dan justru itu salah satu kontras dengan Orde Reformasi. Sekarang ini kan semua orang bisa mendirikan partai politik dan sejauh memenuhi persyaratan verifikasi dan seterusnya boleh mengikuti pemilu kan gitu. Soal dapat suara atau tidak ya itu wilayahnya kan di rakyat. Gitu. Bahkan ada yang diverifikasi oleh KPU pun tidak lolos, protes jadi lolos. Jadi lolos. Jadi demokrasi Orde Barunya di mana? Gitu. Yeah. Cukup berani protes lolos. Ya kita lihat beberapa contoh itu kan lolos setelah protes. Itu kita sebut partai dengan kekuatan ngotot. Jadi itu satu contoh yang menurut saya membedakan secara sangat nyata ya zaman sekarang dengan zaman Orde Baru. Makanya sudah tidak terlalu relevan sebetulnya mengatakan sekarang ini Orde Baru. Kemudian kalau kita highlight feature yang lain, misalnya waktu itu semua organisasi itu dibuat organisasi tunggal. Ya, Abang punya kartu wartawan? Pernah punya? Punya PWI. PWI ya. Nah, dulu namanya PWI kan. Nggak boleh ada asosiasi wartawan yang lain. Baru kemudian ada AJI. Ada AJI. Sekarang segala macam jenis asosiasi wartawan ada. Ada online, ada televisi, ada mungkin cetak dan seterusnya. Buruh cuma satu saja. Nggak boleh banyak. Sekarang ada lembaga bantuan hukum LBH, tapi diintervensi terus. Petani juga cuma satu. HKTI. Jadi ya semuanya itu dikendalikan dalam istilahnya wadah tunggal. Walaupun ada 2, HKTI petani itu pecah antara USU sama Prabowo ya. Iya, Prabowo. Jadi sekarang organisasi udah banyak, bahkan satu organisasi pun pecah 2 gitu. Kalau dulu kan nggak ada cerita dengan situasi dan kondisi seperti itu. Lalu kemudian ada ada pemaksaan-pemaksaan dalam pemilu ya, terutama oleh militer pada waktu itu. Nah, sekarang ini kalau saya melihat Bu Mega itu bisa ada 2 konteksnya. Pertama, mengatakan rezim sekarang itu sebagai Orde Baru, tetapi bisa juga bahwa Bu Mega itu menyoroti elemen tertentu atau institusi tertentu yang dianggap berperilaku seperti pada masa Orde Baru. Gitu. Misalnya apa itu? Misalnya polisi. Gitu. Kan kalau kita lihat lagi pernyataan-pernyataan dari PDI Perjuangan, kan banyak menyoroti soal polisi kan. Sama ini juga Satpol PP. Satpol PP. Tetapi yang saya dengar agak banyak itu kan soal polisi. Polisi ya. Misalnya katanya polisi datang ke kantor PDI gitu kan dan dianggap memata-matai. Lalu kemudian ada katanya kepala desa dipanggil-panggil oleh polsek misalnya oleh kriminal umum misalnya bukan kriminal khusus. Jadi intinya diintimidasi lah. Begitu. Jadi tapi begini, kalau kita balik lagi bicara sistem secara keseluruhan, menurut saya memang paralelismenya tuh lemah gitu ya. Political right sekarang ya orang bebas berorganisasi, media bebas berbicara, ya macam-macam hak yang pada masa Orde Baru itu agak sulit, terutama hak politik. Sekarang ini kan sebetulnya sudah bebas disampaikan, berorganisasi, mendirikan partai politik, berpendapat, apalagi di era media sosial seperti sekarang ini. Jadi sebetulnya paralelisme itu agak lemah. Tetapi balik lagi, ini kan sebuah bagian dari kampanye politik. Gitu. Ya, ini terdengar seperti himbauan moral, tetapi sebetulnya ini adalah pesan-pesan politik kalau menurut saya dan konstruksi politik. Gitu. Nah, kalau kita bicara konstruksi politik, sistem itu tidak harus ada, tapi ada atribut-atribut atau elemen-elemen yang kemudian dijahit sedemikian rupa untuk mengatakan bahwa ini sistem loh, kira-kira begitu. Jadi ya kita mengerti ini sebagai sebuah katakanlah retorika politik. Iya, gitu. Dengan mengatakan menang satu putaran, artinya kan mengajak semua relawan harus bergerak, kader-kader PDI harus bergerak. Nah, semakin jelas bahwa ini adalah bagian dari
retorika politik ketika Bu Mega pada akhirnya kan mengatakan Banteng tidak mungkin keok, ya kan, tidak mungkin kalah, lalu kemudian ya bahwa mereka juga bisa menang satu putaran, walaupun memang pada hari ini secara ukuran-ukuran survei ya, ukuran-ukuran survei sebagai sebuah salah satu instrumen utama dalam pemilihan langsung, ya kalau misalnya punya indikator atau punya instrumen yang lain untuk menilai potensi kemenangan, silakan saja tentu saja. Gitu. Tetapi saya juga mau mengingatkan pada masa-masa yang lalu ya teman-teman yang sekarang menolak survei itu sebetulnya juga pakai survei. Bahkan ketika Ganjar masih unggul itu nggak ada tuh bilang survei dimanipulasi, survei diintervensi segala macam nggak ada. Gitu. Jadi baru ngomong survei diintervensi dan seterusnya ini ketika Ganjarnya kalah gitu. Dan itu bahaya ya. Sangat bahaya kalau orang tidak melihat bahwa survei sebagai salah satu indikator yang penting. Betul. Karena dia tidak akan melakukan studi dalam tentang variabel-variabelnya. Kan bahaya kalau orang tidak mau memahami variabel kenapa naik, kenapa turun. Kalau saya balik lagi Bang ya, bahwa sebetulnya penolakan kepada survei, tudingan kepada survei itu bagian dari retorika politik Bang. Gitu. Bagian dari upaya untuk merespon angka-angka survei yang tenggelam. Iya. Jadi ya ini kan bagian dari dari defense mechanism yang dilakukan oleh pihak yang posisinya sedang pada sisi underdog pada hari ini. Jadi kalau pakai hasil lembaga-lembaga survei, saya ini berusaha untuk seobjektif mungkin ya dalam pengertian bahwa ya lembaga surveinya pun saya pilih lembaga-lembaga yang notabene sudah punya track record ya. Artinya bukan kali ini saja muncul, bukan 5 tahun sekali muncul ya. Artinya lembaga-lembaga yang udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan seperti Indobarometer sudah 20 tahun gitu ya. Dan selama ini setiap pilpres kita benar begitu. Jadi ya kalau saya rekap kemarin ada 7 lembaga, ya 6 lembaga itu ya yang unggul adalah Prabowo Gibran gitu loh. Satu lembaga lagi Carta Politika hasilnya seimbang antara Prabowo dengan Ganjar gitu. Ya walaupun menarik juga lembaga-lembaga ini ketika bicara temuan partai politik itu ternyata semua PDI Perjuangan yang unggul termasuk Carta gitu. Gitu. Jadi kalau pakai patokan dari lembaga survei yang ada di mana ya Prabowo dan Gibran itu unggul, trennya makin lebar selisihnya dengan Ganjar Mahfud ya. Maka ya sebetulnya yang punya potensi untuk satu putaran itu adalah Prabowo Gibran gitu. Kalau melihat Ganjar Mahfud justru boro-boro menang satu putaran. Kalau ada 2 putaran, jangan-jangan tidak lolos ke putaran kedua, karena tren suaranya terus menurun, ya. Sementara tren suara Anies itu, kalaupun tidak naik, ya minimal dia stabil. Gitu. Kan saya dari awal sudah mengatakan bahwa di luar 3 kandidat ini sebetulnya suara pemilu presiden 2024 itu ditentukan oleh tokoh satu lagi yaitu Pak Jokowi. Gitu. Jadi struktur suara terbesar masyarakat Indonesia itu sebetulnya dibentuk oleh sikap terhadap Pak Jokowi. Jadi yang puas kepada Pak Jokowi itu 80%, ya 75%, 80%. Yang tidak puas itu 20-25%. Nah yang 20 dan sampai 25% ini adalah kolam suara bagi Anies dan Muhaimin, ya, yang tagline-nya itu atau kredonya adalah perubahan. Nah, sementara kalau kita runtut ke belakang, sebetulnya kan ada 2 kandidat dengan slogan keberlanjutan. 1 Prabowo, 2 Ganjar gitu. Nah, sebelum Gibran dideklarasikan sebagai wakilnya Prabowo, mereka ini relatif berimbang. Yang 80% ini katakanlah 40%, 40% atau 35-35 itu lari kepada kedua pasangan. Jadi masing-masing itu seimbang. Nah, begitu Gibran jadi wakilnya Prabowo, masyarakat yang mendukung Pak Jokowi ini melihat bahwa kode atau telunjuk Pak Jokowi itu kan ada di Prabowo bersama dengan Gibran. Dan karena itu mereka mulai migrasi. Ya, terlihat dari misalnya mereka yang puas kepada Pak Jokowi, tadinya mayoritas kepada Ganjar, sekarang sudah mulai bergeser dan mayoritas kepada Prabowo Gibran. Itu yang menyebabkan suara Prabowo. Betul. Salah satu yang menyebabkan apa terjadi perubahan suaranya Prabowo Gibran naik, suara Ganjar Mahfud turun. Dan yang saya sebut dengan istilah bejana berhubungan itu. Gitu, bejana berhubungan. Kalau Prabowo naik, Ganjar turun. Demikian pula
Sebaliknya, nah ketika Prabowo sekarang trennya sedang naik bersama dengan Gibran, maka otomatis suara Ganjar dan Mahfud itu menurun. Gitu. Nah, Anies itu kolamnya atau bejananya berbeda dengan dua ini. Bahkan lebih jauh lagi saya mengatakan begini, kalau misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun, entah karena kinerja yang menurun, entah karena masalah-masalah eksternal seperti misalnya ada kemarau berkepanjangan, panen terganggu, atau misalnya oleh serangan dari berbagai kelompok, termasuk misalnya dari katakanlah PDI Perjuangan atau Ganjar mengenai masalah keputusan MK. Kalau kepuasan kepada Jokowi itu menurun, yang akan naik itu bukan Ganjar, tapi Anies gitu. Karena kolamnya adalah kolam perubahan. Gitu. Jadi ya memang sekarang ini kalau kita melihat dinamika politik yang paling menarik memang ada pada posisinya Ganjar, karena dia mau mau pakai strategi apa sih? Dia mau positioning seperti apa sih? Gitu. Nah, positioning yang terakhir kan kelihatannya sering menyerang Pak Jokowi, gitu ya. Misalnya kasih raport hukum 5, lalu tadi ini perilaku Orde Baru, dan seterusnya, gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah strategi seperti ini sebetulnya justru membuat pendukung Pak Jokowi yang tadinya diganjar larinya kepada Prabowo Mahfud, gitu. Nah, strategi ini membuat Mas Ganjar itu malah menggeser diri dari kolam suara yang besar kepada kolam suara yang kecil. Ya, kolam suara 75-80% malah geser ke kolam suara yang 20-25%, gitu. Sementara ya, kalau mau pindah ke kolam perubahan pun juga tidak mudah, karena di sana sudah ada penguasanya yang sudah bercokol lama, yang namanya Anies, gitu loh. Jadi perubahan itu, oposisi itu identik dengan Anies, bukan dengan Ganjar dan Mahfud. Jadi betul-betul memang ini situasi yang sangat tidak mudah bagi Ganjar dan Mahfud dan PDI Perjuangan. Ganjar mau meninggikan profilnya, kalah pamor dengan Pak Prabowo. Mau menyerang Pak Jokowi, ya, menyerang Prabowo Gibran, tapi justru malah yang dapat suara adalah Anies, gitu. Jadi mungkin kalau judul film ini Maju Kena Mundur Kena. Si Malakama, Maju Kena Mundur Kena. Film Warkop, Bang. Jadi makanya akhirnya yang kena kecam itu adalah lembaga survei. Iya. Dan balik lagi, Bang. Sebelum ini beberapa bulan yang lalu ketika Ganjar surveinya nomor 1, nggak pernah dikecam, Bang. Ya, itu dan di pemilu presiden sebelumnya ketika lagi unggul Pak Jokowi waktu itu nggak pernah dikecam juga. Dalam pepatah Arab disebut itu mulakatoh. Artinya, Bang? Mulakatoh itu begini. Sebenarnya kita yang salah. Tetapi supaya menutupi kesalahan kita salahkan orang lain dulu. Kalau nggak salah pepatah Padang Minangnya itu kan sampai di mata dikedipkan, sampai di perut dikempiskan. Itu dia, Bang. Jadi apa namanya, apa istilahnya ya, ya selektif lah, kira-kira begitu. Selective avoidance. Jadi kalau tadi kan orang melihat ya, ketika setelah pidato itu kan ada upaya untuk perang terbuka, head to head antara PDIP atau Ibu Mega dengan Jokowi kan gitu. Tetapi kan Ibu Mega juga menutup pidatonya itu mengatakan tidak usah menyerang. Ini bagaimana endingnya kayak begini? Serang habis itu. Ya balik lagi, Bang, ini posisi yang sedang ambigu sekali nih buat Ganjar dan PDI Perjuangan. Memang serba salah, menurut saya sedang terjadi kebingungan mau ngambil strategi yang mana. Karena itu abis nyerang, nggak lama kemudian bilang jangan menyerang kan begitu. Jadi serba salah, betul-betul serba salah. Ya kalau betul-betul mau katakanlah membuat diferensiasi perbedaan dengan Pak Jokowi, ya sekalian aja keluar dari kabinet kan, betul-betul jelas tidak lagi berada di pemerintahan. Tetapi kan ternyata langkah itu tidak diambil juga gitu loh. Jadi sebetulnya ini suatu pilihan yang buruk kalau menurut saya. Dalam konteks pemilihan langsung, masyarakat itu kan harus dikirim pesan, dan pesan itu harus jelas, harus mudah ditangkap lah oleh audiens. Apalagi balik lagi struktur masyarakat kita seperti piramida, yang terbesar itu adalah menengah ke bawah, yang pesan itu nggak boleh terlalu rumit gitu, Bang. Jadi pilihannya sebetulnya kalau di masyarakat secara pesan itu cuma 2 saja, keberlanjutan atau perubahan gitu. Nah, sebetulnya strategi awalnya Mas Ganjar ini menurut saya sudah lebih masuk di akal ketika mereka mengatakan
Indonesia unggul gitu. Indonesia unggul itu setingkat di atas Indonesia maju. Ini tafsir saya ya. Karena Prabowo pakai Indonesia maju, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, mereka mau melakukan diferensiasi. Jadi mereka tingkatkan itu menjadi unggul, bahkan lebih cepat ditambahkan begitu. Nah, menurut saya itu sebetulnya strategi yang lebih masuk di akal gitu. Nggak terlalu mengingkari identitinya Mas Ganjar gitu. Mas Ganjar itu ingat dari awal dia suaranya naik itu karena asosiasi yang ya dengan Pak Jokowi. Asosiasi sama-sama PDIP. Asosiasi sama-sama Jawa Tengah. Asosiasi melanjutkan Pak Jokowi gitu. Jadi belum tentu ini berhasil ya. Masyarakat kan nanti mau milih yang mana nih? Indonesia Maju seperti Pak Jokowi atau yang unggul yang dijanjikan lebih cepat dan lebih baik tadi. Tapi kan dia kolam suaranya kan masih bertarung yang 80% tadi, yang 75% yang besar gitu. Nah, ketika Mas Ganjar ini mulai nyerang-nyerang oposisi perubahan, dia otomatis mau masuk ke kolam perubahan gitu. Dia katakan aja saya mau seperti Pak Jokowi, tapi saya akan lebih baik dalam 1, 2, 3 gitu. Ya walaupun memang ada resiko juga. Dengan kata lebih cepat itu, saya terus terang teringat dengan kasus Pak JK. Pak JK kan slogannya lebih cepat, lebih baik gitu. Hemat saya itu nggak terlalu cocok dengan masyarakat Indonesia. Khususnya suku Jawa. Karena suku Jawa itu filosofinya alon-alon, asal kelakon gitu. Jadi kalau cepat itu apa ya? Mungkin itu kultur orang Sumatera, mungkin orang Makassar Aceh. Begitu, Aceh yang secara demografi itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa gitu. Jadi ya ada risiko juga ketika ngambil lebih cepat. Saya nggak tahu tuh timnya bagaimana tuh ketika ngomong lebih cepat itu. Ini tim sesnya ini atau yang nyusun strategi ini udah lahir nggak tahun 2009? Sampai lupa dengan apa yang terjadi dengan Pak JK gitu. Iya. Ikut pemilu 2009, Bang. 2009 itu kan Pak JK pakai lebih cepat lebih baik dan hasilnya kan gagal total gitu loh. Ya cepat kalah maksudnya. Gitu Bang. Jadi tapi seburuk-buruknya pilihan kata, hemat saya ketika unggul itu artinya tetap di kolam suara keberlanjutan, tetap programnya Pak Jokowi gitu loh. Ya peluangnya tetap lebih besar untuk berhasil ketimbang kolam perubahan tadi atau kolam oposisi. Karena ingat balik lagi bahwa struktur dasar kolam suara ini adalah yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan Jokowi. Jangan Anda pernah berpikir bahwa ada ruang hampa ya dalam konteks 2024 ini di mana Anda bisa mempromosikan diri sendiri. Enggak. Jadi aktornya ini sekarang kalau secara suara itu 4 ya. Prabowo, Anies, Ganjar dan Jokowi. Bahkan Jokowi itu menjadi alas bagi semuanya. Ibaratnya ini cangkir ini 3 gitu. Sambil minum lah. Alasnya itu nggak bisa ngomong nanti. Alasnya itu adalah Pak Jokowi gitu loh. Alasnya Pak Jokowi. Nah itu teori dasar yang menurut saya nggak boleh dilupakan oleh siapapun yang maju pada Pilpres 2024 ini. Ya makanya kan karena Anies itu tidak beralaskan Jokowi, orang berpikir kan dia underdog. Iya kan? Iya. Nah, karena dan teori ini sampai dengan ketika Ganjar tidak menyerang, menurut saya benar. Iya benar. Kolam suaranya Mas Anies itu dari dideklarasikan tahun lalu kan di sekitar 20% aja, nggak pernah bisa tumbuh 30-40%, nggak pernah. Karena dia terperangkap dalam tanda kutip oleh kepuasan orang kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu ya, Mr. Q ya. Apakah PDIP misalnya atau tim Ganjar ini ada merekrut atau menggunakan lembaga survei yang kredibel atau tidak, kan gitu. Karena kan semua langkah-langkah politik itu kan harus dilakukan setelah melakukan studi yang dalam. Sehingga lahirlah sikap politik kita kan. Nah kalau misalnya ini hanya antisipasi yang sifatnya praktis atau pengamatan yang dangkal, akhirnya kan kita bisa terjebak dan salah langkah. Misalnya sudah pastilah bahwa tadi Mr. Q sudah bilang Ganjar ini suaranya besar itu faktor Jokowi, ya kan? Nah kemudian kan lama-lama bergeser. Ganjar ini merasa lebih tidak melihat Jokowi ini tidak terlalu penting. Ya, makanya dia bergeser ke bergantung kepada PDIP dan khususnya Ibu Mega. Apalagi setelah dideklarasikan sebagai
capres misalnya. Itu semakin jauh dia, ada jarak lagi dengan Pak Jokowi kan. Artinya tidak seintens sebelum dia malah lalu sebaliknya puannya lebih intens sekarang dengan Pak Jokowi kan gitu. Betul. Nah, jadi seperti mengatakan bahwa baik bersama dengan Jokowi atau tidak dengan Jokowi, maka kita akan jalan terus. Ganjar akan jalan sendiri dengan PDIP. Nah, ini kan sebenarnya jauh-jauh hari sebelum ada Gibran, sebelum ada keputusan MK, sikap seperti itu sudah berkembang di internal PDIP dan Pak Jokowi tahu ini. Artinya memang PDIP sejak sebelum diputuskan oleh MK, juga sebelum Gibran ditetapkan sebagai cawapresnya Prabowo, kesan itu sudah berkembang. Kita nggak berapa membutuhkan lah Pak Jokowi. Tanpa Jokowi pun kita bisa menang lah kira-kira kan begitu. Kita akan maju terus. Nah, jadi menurut saya statement itu kan ada resikonya. Ya, resikonya Pak Jokowi bilang oke, tanpa saya jalan. Nah, tetapi mengapa setelah survei-surveinya terus turun, ini kayaknya agak tidak bisa diterima ini. Pak Jokowi kok berubah kiblat, ya kan? Tadinya ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram kan gitu. Jadi pertama gini Bang, jadi ada pepatah juga tuh bahasa Inggris katanya dari Yunani itu, bukan pepatah, semacam metafor lah, yang namanya fenomena anggur masam, sour grape gitu. Jadi ada kisah suatu masa gitu ada saya lupa serigala gitu kan pengen melihat anggur merah menggiurkan gitu kan. Lalu dia pengen makan anggur itu. Dia ambil anggur itu tapi nggak nyampe gitu. Karena dia nggak nyampe, akhirnya dia bilang sama dirinya, dasar anggur asam gitu. Ya kalau pepatah-pepatah itu banyak sekali ya. Iya. Ini dari Yunani Bang, cerita zaman Yunani kuno. Jadi ketika nggak berhasil menjangkau Pak Jokowi yang seperti anggur merah dan menggiurkan tadi, akhirnya anggur asam ini. Agak penting dia ini, kita juga bisa menang gitu. Itu satu. Tapi yang kedua, jangan lupa juga bahwa kita memang melihat jangan-jangan ini pertarungan ego politik sebetulnya. Bu Mega kan sebagai tokoh senior, tokoh lama, dan dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu tokoh sentral lah dalam politik Indonesia, dalam pemilihan presiden, pemilu legislatif, dalam penentuan pejabat-pejabat publik, dalam konteks pilkada. Barangkali Bu Mega itu seperti masih mau mempertahankan posisinya sebagai sebutlah gravitasi politik Indonesia, paku buminya politik Indonesia begitu. Dan di situ mungkin beliau agak entah menyadari atau tidak mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa telah lahir seorang tokoh politik orang kuat baru Indonesia yang namanya Jokowi gitu. Sebetulnya ada persamaan Pak Jokowi dengan Pak Harto loh dalam tanda kutip bahwa ini adalah dua orang kuat Indonesia dalam sejarah Republik kita. Jadi ini mungkin nanti akan ramai nih Bang. Tapi Abang tentu senang ya karena banyak yang nonton. Gimana tuh? Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Di antara dua ini yang lebih confirm adalah Jokowi. Karena ada instrumennya. Zaman Pak Harto itu validasinya lebih lemah karena instrumennya nggak ada. Nah, orang kuat Indonesia itu hemat saya adalah orang yang kuat di elit dan kuat juga di masyarakat. Pak Jokowi kan surveinya kan 75%, ya kan 80%. Sempat sampai di atas 85% ya? 82, tergantung lembaganya ya. Ada yang 82, ada yang 84. Saya pikir tergantung siapa yang bayar. Enggak Bang, gini, kalau lembaga survei itu dia patokannya adalah metodologi Bang. Iya. Kalau di Persepi itu, kalau ada perbedaan-perbedaan yang survei, itu yang diaudit itu metodologi gitu. Bukan dari mana uangnya atau berapa uang, bukan Bang. Gitu. Itu terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Anda uangnya dari kantong sendiri atau uangnya semuanya Anda biayain, tapi kalau metodologinya salah ya salah aja gitu. Tetapi kalau
kalau metodologinya benar, ya mau biayanya dari manapun juga nggak jadi soal. Dan survei itu kan ada protokol yang jelas, bagaimana cara melaksanakan dan seterusnya gitu. Jadi yang benar itu adalah audit metodologi. Gitu. Ya jadi cerita Soeharto tadi belum selesai itu nampaknya. Iya, abang sih belok-belokin. Saya mau jadi. Jadi surveinya itu tinggi, dan yang kedua Pak Jokowi itu di elit kuat. Ya. Ya bahwasanya kemudian ada tokoh yang punya kemauan sendiri, tapi ya menurut saya ritme terbesar tetap Pak Jokowi yang pegang kendali kan. Koalisi yang paling besar tetap di Pak Jokowi, calon yang paling kuat bersama Pak Jokowi gitu. Bahkan yang oposisi juga masih ngadep sama beliau. Beberapa kali kan, misalnya Bang Surya Paloh gitu kan, masih minta waktu dengan Pak Jokowi, sempat nggak ditemuin, akhirnya ditemuin, ya. Dan udah ketemu beberapa kali gitu ya. Ya baik yang itu yang baru kita ketahui ya. Kalau yang nggak kita ketahui, nggak terbuka barangkali lebih sering ada lagi, juga kan 3 capres diundang ke istana kan? Iya, terus kemudian 3 capres ke istana. Lalu kemudian notabene semua partai politik ya dengan calon presiden masing-masing semua dalam kabinet sekarang. Gitu. Jadi menurut saya tetap pusat gravitasi politik Indonesia pada hari ini adalah Pak Jokowi gitu. Dia orang kuat, dia kuat di elit, kuat di masyarakat. Nah, Pak Harto jelas kuat di elit waktu itu. Bahkan nggak ada saingan kan waktu itu kan. Betul-betul dia mutlak banget gitu. Dulu partai politik cuma satu dapat 60-70%. Di DPR bahkan lebih gede lagi karena ada yang fraksi yang tidak ditunjuk kan, ABRI dan seterusnya. Di masyarakat dugaan saya dia populer banget lah waktu itu. Ya. Nah, ini yang maksud saya susah divalidasi karena waktu itu lembaga survei nggak ada. Waktu di Golkar itu dianggap sukses itu bukan 60%. Berapa? Di atas 70%. Di atas 70%, ya. Baru ketua umum Golkar itu dianggap sukses. Jadi kita anggap lah ya, menurut saya Pak Harto waktu itu populer lah ya di masyarakat ya dengan harismanya, dengan cara komunikasi, dengan senyumnya gitu. Ya, kalau ada yang membantah silakan aja, kita susah berdebat ya karena waktu itu kan nggak ada survei kan gitu. Nah, yang lain itu cuman separuh-separuh aja. Misalnya Pak SBY. Pak SBY itu dia kuat di masyarakat, populer dia. Ada validasinya, surveinya tinggi. Misalnya jelang tahun 2009 itu surveinya sempat 80-an%. Ya, tinggi juga waktu itu. Walaupun menjelang 2014 turun jadi 35%. Dan itu yang membuat Pak SBY ini beda dengan Pak Jokowi. Pak SBY di akhir masa jabatannya lemah di masyarakat, Pak Jokowi kuat. Tetapi kalau di elit menurut saya Pak SBY nggak kuat, Bang. Di elitnya lemah. Nggak kuat, lemah dia. Dia susah mengendalikan dinamika politik. Yang jelas, yang menurut saya nggak bisa dibantah adalah kalau nanti ada yang membantah nih, di partainya sendiri, di Partai Demokrat, dia punya calon namanya Andi Malarang yang tumbang. Nah, saya nggak ngerti juga tuh bagaimana seorang SBY, presiden petahana, kandidat ketua umumnya yang dia dukung secara terbuka di masyarakat, menteri-menteri berjadi di belakang, kalah, Bang. Dari 3 calon, nomor 3 suaranya, dan jauh sekali selisihnya dengan Marzuki Ali dan dengan Anas Urbaningrum. Nah, sementara orang yang lain yang di luar kayak saya, dari awal udah tahu bahwa Andi itu nggak ada apa-apanya gitu, Bang. Gitu. Nah, kalau tapi kan tidak ada apa-apanya, tapi kan dia didukung oleh ketua umum kan, oleh SBY kan. Iya, maksudnya nggak ada presiden kan, nggak ada apa-apanya di kalangan pemilik suara. Nggak ada apa-apa di pemilik suara. Nah, kalau Pak Jokowi kan kita bicara NU, wah, ya ini tafsir saya tapi tafsir saya nih, yang lebih direstuin jadi Kadin, yang lebih direstuin jadi yang sekarang jadi ketua TPN itu. Iya, Bang. Jadi Pak Jokowi itu siapa yang dia restuin biasanya jadi, Bang. Erlangga jadi. Jadi gitu. Mardiono jadi. Mardiono jadi. Pokoknya jadi semua, Bang. Termasuk Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan. Jadi semua. Ibu Mega di elit kuat sampai sekarang kuat. Tetapi kalau di masyarakat nggak kuat. Mohon maaf deh kalau ada marah ya. Ya khususnya kalau dasarnya adalah survei gitu loh. Misalnya di survei calon presiden ditandingkan Jokowi dengan Megawati gitu. Yang jelas saya pernah ada survei itu, tapi ini buat internal aja. Kalau disuruh pilih antara Mega, SBY, Surya Paloh dengan Jokowi, itu mayoritas pilih Pak Jokowi. Gitu. Atau survei, saya pernah survei beberapa tahun yang lalu. Di antara presiden berikut ini siapakah yang paling Ibu Bapak anggap berhasil? Gitu. Yang paling disukai, ada 2 pertanyaan. Itu Bu Mega papan bawah, di bawahnya Pak Jokowi. Gitu. Nah, itu. Tapi Ibu Mega di atas Surya Paloh dong. Kalau yang mana?
Kalau yang survei tadi kan. Survei yang pertama tadi soal tokoh yang diikutin, seimbang, Bang. Seimbang, Bang. Iya, seimbang. Ini survei saya ya. Kalau nggak setuju nanti silakan survei sendiri ya. Ya, jadi survei dijawab dengan survei, jangan dengan makian. Nah, kemudian siapa misalnya? Bung Karno. Bung Karno. Dengan segala hormat lagi kepada beliau. Bung Karno tuh di masyarakat populer banget. Wah, beliau pidato semua mendengarkan. Tetapi di elit, menurut saya beliau struggling. Bagaimana dinamika antara PKI misalnya, dengan Masumi misalnya, dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu dia nggak bisa kendalikan itu. Dan bahkan PKI dalam tanda kutip liar kan akhirnya kan, gerakan 30 September. Dan akhirnya semua itu berujung pada jatuhnya Bung Karno gitu. Jadi Bung Karno dengan segala hormat menurut saya itu di elit nggak begitu kuat, Bang. Termasuk pada era parlementer, itu kita punya pemerintahan kan nggak stabil. Nggak stabil. Ya. Lepas dari nature-nya sistem parlementer ya. Kan politik itu selalu dua sih. Mau analisa struktur atau mau analisa orang kan. Gitu. Lepas dari sistem parlementer itu memang rentan secara struktur. Tapi menurut saya Bung Karno juga secara pribadi tidak cukup kuat untuk mengendalikan suasana pada waktu itu. Pak Jokowi ini kan kenapa orang mau narik diri keluar dari kabinet itu tidak mudah, karena ya orang juga tahu bahwa dia tuh populer gitu loh. Tahu dia populer gitu, dan dia bisa mengelola elit dengan sedemikian rupa sehingga akhirnya elit ini ya secara garis besar tetap bergantung kepada dia. Jadi ya sebetulnya Pak Jokowi ini adalah orang kuat pada hari ini. Nah, mungkin itu nggak dilihat oleh Ibu Mega, atau Bu Mega dalam tanda kutip berusaha survive dengan posisi politiknya sebagai tokoh kuat politik Indonesia, sehingga kemudian ya secara pilihan kan akhirnya berbeda gitu. Bu Mega mau Ganjar betul-betul istilahnya orangnya dia, petugas partai kan gitu kan. Itu saya ingat tuh pidatonya waktu penunjukan Ganjar itu. Ganjar Pranowo, kader sekaligus petugas partai yang ditingkatkan penugasannya dari gubernur menjadi presiden Republik Indonesia. Gitu. Pak Jokowi perannya minimal di situ. Udah pulang ke Solo, baru dikasih tahu besok paginya untuk pengumuman siangnya kan gitu. Jadi Pak Mahfud sama sekali Pak Jokowi nggak ada. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga ya dipaksa kalau menurut saya untuk punya calonnya sendiri gitu loh. Di luar bahwa Pak Jokowi memang selalu punya banyak calon. Nah, beda Pak Jokowi dengan tokoh politik yang lain. Kalau tokoh politik yang lain begitu ada yang menonjol, dikunci, Bang. Ditutup ruangnya. Kalau Pak Jokowi enggak. Justru dia minta semua maju, sosialisasi gitu, Bang. Dia nggak pernah takut bahwa akan ada tokoh lain yang lebih besar daripada dia. Dia nggak pernah takut. Saking ada yang semangatnya sampai maju untuk terbirit-birit. Yang saya jelas dengar itu adalah Romi gitu, nggak mau maju. Dia bilang maju aja mas, sosialisasi aja. Yang dia akhirnya pakai kefiyah itu segala macam itu kan sempat itu dia di mana-mana fotonya. Nah, menurut saya itu membedakan, itu juga salah satu cara berpikir dan langkah politik Pak Jokowi yang membedakan dia dengan tokoh politik yang lain. Makanya semua apapun skenario politik yang ada, dia seperti nggak kehabisan kartu, Bang. Dari 10 yang maju gitu ya. Ya 9 ketua partai mungkin tambah 1 siapa gitu ya menteri gitu. Kan nanti akan dilihat mana yang direspon oleh masyarakat. Mungkin 5 katakanlah begitu. Dari 5 ya dia akan lihat mana yang paling loyal dengan dia kan begitu. Ya menurut saya itu yang terjadi dengan Prabowo dengan Ganjar. Prabowo dia lihat punya popularitas yang bertahan begitu lama lalu punya partai ya kan. Ganjar popularitasnya naik. PDI Perjuangan mungkin saja tiket dikasih oleh Bu Mega kepada Ganjar, walaupun ada kemungkinan juga Puan misalnya pada waktu itu. Lalu dia lihat, ya ada Anies juga yang surveinya populer, tapi Anies perubahan-perubahan, apalagi dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta, jadi wah ini nggak mungkin melanjutkan apa yang saya kerjakan, yang berpotensi melanjutkan adalah Prabowo dengan Ganjar. Lalu muncullah akhirnya satu demi satu, kelihatan masing-masing ini istilahnya loyalitasnya itu kepada siapa gitu, tegak lurusnya kepada siapa. Nah, disitulah kemudian momentum Piala Dunia U20 itu menjadi penting. Karena waktu itu Bu Mega atau PDI Perjuangan menolak kedatangan tim Israel,
lalu Ganjar juga menyampaikan hal yang sama, batal Piala Dunia U20 itu, saya kira pada waktu itu Pak Jokowi melihat, oh ternyata Mas Ganjar ini ya, afiliasinya atau loyalnya kepada Ibu Mega gitu. Wah, kalau saya mengharapkan Mas Ganjar untuk menjamin apa yang saya kerjakan akan dilanjutkan, kayaknya sulit. Nah, di sisi yang lain Pak Prabowo mungkin memang betul-betul suka dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu ya. Kayak misalnya hilirisasi itu menurut saya mengena sekali dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu kalau kita lihat buku-bukunya dan pemikiran dia 2014-2019, salah satu concern dia paling besar adalah soal bagaimana kekayaan alam Indonesia itu dibawa keluar gitu. Nah, hilirisasi itu kan sebetulnya solusi konkret terhadap concern dia itu. Entah karena kalkulasi politik saya ini kemarin-kemarin dapat 45%, kurang 6% lagi nih. Nah, 6%-nya saya harapkan dari pendukung Pak Jokowi. Apapun alasannya, ya, atau memang pembawaan dia sebagai militer yang loyal kepada komandan gitu ya. Pada hari ini dia kabinet, maka komandannya adalah presiden dan itu Pak Jokowi. Apapun alasannya, tetapi dia tegak lurus kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi mungkin merasa nyaman atau yakin dengan Prabowo. Dan ya akhirnya ya kita melihatlah bagaimana terjadi pada hari ini, ya Jokowi Prabowo, Megawati Ganjar. Begitu. Ini kan pertarungan antara banteng dengan badak ini masalahnya. Iya. Itu ilustrasi yang menarik gitu. Ya, PDIP ini kan dengan simbol banteng. Nah, ini menarik nih, Bang. Kan saya pernah ingat tuh Mas Bambang Pacul tuh ngomong begini, yang tidak kalau PDI itu banteng itu rapi barisan gitu. Kalau keluar dari barisan itu namanya celeng. Nah, ini menurut saya menarik nih, persepsi yang berbeda. Mungkin bagi teman-teman PDI Perjuangan atau bagi Ibu Mega, Pak Jokowi itu celeng. Tetapi Bang Zulfan bilang Jokowi itu badak gitu loh, Bang. Itu maksud saya. Bagaimana perbedaan persepsi cara melihat seorang Jokowi. Bagi ini celeng, bagi ini banteng. Badak gitu. Tapi kan kalau saya lanjut dikit ya, kalau banteng beradu kepala dengan celeng, yang menang banteng dong. Banteng. Karena lebih gede kan daripada celeng. Kalau banteng melawan badak, yang menang siapa? Badak. Iya. Itu, Bang. Yeah. Nah, sekarang ini 2024 ini menarik nih. Saya pinjam nih, Bang. Banteng lawan celeng atau banteng lawan badak? Iya, kan istilah celeng itu kan untuk menyinggung, dilekatkan kepada tim Ganjar sebelum di Oh iya. Iya kan? Sebetulnya dulu yang dianggap celeng itu Ganjar ya? Ganjar. Lu lihat dong. Iya kan? Ini barisan banteng, ini barisan celeng. Oh iya. Nah, sekarang celeng masuk ke banteng kan kecil juga tetap kan? Oh iya. Nah, itu menarik, Bang. Bagaimana konstruksi politik itu sebetulnya tergantung situasi dan kondisi pada waktu itu gitu loh. Jadi pada suatu masa istilah celeng itu dilekatkan kepada Ganjar oleh aktor A, dan pada hari ini oleh aktor B, istilah celeng itu barangkali ditempelkan atau dilihat pada Jokowi gitu. Gitu. Justru menurut saya barangkali kalau kita mau dalam tanda kutip ya menyederhanakan dinamika sekarang ini, ya persepsi mengenai celeng lawan badak itu, Bang, gitu. Ada yang ngelihat Jokowi ini celeng, sementara masyarakat ngelihat dia ini badak. Gitu. Maksud saya kan gini, kalau badak itu dia kan memang jalannya lurus saja, ya kan? Nah, kalau apa ada di depan ditabrak aja. Sementara kalau banteng ini kumpul rame-rame, badak kan jalannya sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Paling banyak 2 sama anaknya. Tapi kalau banteng ini harus rame-rame. Iya. Ya kan? Kalau celeng lebih rame lagi. Celeng lebih parah lagi. Nah, jadi ini kita lihatlah nanti ini ada tiga versi ya. Celeng, banteng, badak. Aduh. Jadi badak Indonesia itu, Bang, pada hari ini secara politik itu 2 aja. 1 Soeharto, 2 Jokowi kalau menurut saya. Iya. Ya, selebihnya banteng. Iya. Kalau celeng saya nggak berani ngomong. Takut salah nanti. Soalnya kita ngomong presiden. Iya, jangan. Jadi langkah-langkah yang kita lihat ya, yang paling dikhawatirkan orang kan begini. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan Mbak Mega itu kita lawan, kemudian ini terkonsolidasi dengan baik, ya, terorganisir dengan baik, dan semangat itu masih tetap terbangun sampai 2014 nanti, 2024 Februari, 14 Februari 2024, kan apakah menjelang atau setelah?
ini kan bisa ya saya nggak tahu ya, mungkin sempat ada di survei ya dilakukan, apakah akan terjadi chaos gitu nih situasi? Chaos dong. Kalau lihat kondisi sekarang sih, insya Allah enggak ya. Enggak ya. Nah, tetapi kalau misalnya ini terjadi putaran kedua, kalaupun bukan chaos ya, tetapi ribut-ribut, polarisasi seperti tahun 2014 dan 2019, terutama 2019 itu bisa saja terjadi gitu. Hari ini apa kemarin itu saya baca tulisan Nuril Absor Abdallah yang mengatakan atau mensyukuri bahwa sisi terang dari pemilu 2024 ini pertama, kelompok-kelompok yang tadinya nggak bisa ketemu. Dia kasih contoh tuh PKB yang Nahdliyin dengan PKS bisa berkoalisi gitu. Jadi cair lah kalau terjadi proses pencairan politik lah gitu. Yang kedua dia mengatakan bersyukur bahwa polarisasi politik tahun 2024 ini nggak ada. Menurut saya bukan nggak ada, belum. Ya, belum. Polarisasi itu sesuai dengan namanya polar gitu ya. Itu baru terjadi kalau calonnya cuma 2, Bang. Kalau 3 belum. Iya. Dia belum polar, belum bipolar ya. Belum berhadapan gitu. Yeah. Tapi belum terkonsentrasi. Tetapi kalau nanti ada putaran kedua, maka polarisasi itu akan terjadi. Ini saya sering sekali kasih ilustrasi semenjak 2 tahun yang lalu. Ya, siapapun ya, tetapi pada hari ini sebetulnya desain yang ada itu paling memungkinkan terjadinya polarisasi identitas, polarisasi agama seperti 2019. Kenapa begitu? Ya, sekarang yang terkuat dan hampir pasti ini ya untuk masuk ke putaran kedua itu adalah Prabowo. Nah, tren Ganjar menurun, ya, tren Anies itu bertahan atau naik sedikit. Sehingga yang berpotensi ke putaran kedua itu adalah Anies ketimbang Ganjar. Yeah. Gitu. Nah, kalau terjadi putaran kedua Prabowo berhadapan dengan Anies, saya hakul yakin akan ada pihak-pihak yang melakukan pembelahan politik sebagai senjata. Anies akan dicap sebagai calon Islam, ya. Apalagi beliau ini kan HMI-nya dulu HMI apa Bang ya? MPO ya, yang menolak Pancasila, ya. Kemudian beliau keturunan Arab. Mohon maaf, ini bukan bermaksud sara ya. Tetapi kita bicara mengenai asosiasi-asosiasi tidak bisa dilepaskan itu. Iya, Bang. Identitas kan nggak bisa dilepaskan. Ya. Jadi nyaris identik dengan Arab kan identik dengan Islam. Sementara Pak Prabowo ini bukan mustahil akan dicap calon Kristen. Pak Jokowi yang bukan Kristen bisa dicap calon Kristen, apalagi Pak Prabowo. Ya. Ibunya Chinese lagi kan? Saya nggak ngomong, kalau suku saya nggak tahu. Setahu saya Manado, Bang. Manado. Saya tahu ibunya Kristen, adiknya Kristen, kakaknya Katolik gitu. Lalu ada juga gosip-gosip Prabowo itu kan sesungguhnya mualaf. Gitu. Jadi maksud saya begini, potensi pembelahan berdasarkan identitas, polarisasi ekstrem itu di putaran kedua menurut saya besar. Dengan profil calon presiden dan calon presiden yang akan maju ke putaran kedua, terutama kalau itu adalah Prabowo Anies. Ya sebenarnya walaupun 2 putaran, polarisasi itu bisa mengecil kalau yang maju itu Ganjar sama Anies ya. Kalau kita lihat situasi sekarang. Tapi kan persoalannya tidak mungkin dua-dua ini akan bisa masuk putaran kedua, mungkin salah satu kan? Iya. Bahkan begini Bang, kalaupun itu kecil peluangnya, Anies lawan Ganjar pun bisa terjadi polarisasi. Karena nanti begitu putaran kedua, pembelahan-pembelahan yang paling mudah itu akan dikerjakan, Bang. Iya. Seperti 2014, 2019. Apalagi sekarang kan sudah ada kan begini, misalnya ijtima ulama kan betul, sudah ada kan? Sudah masuk kan ke situ kan. Ya. Nah, Mas Anies akan dikonstruksi calon Islam dan Ganjar akan jadi Jokowi jilid 2. Akan dibilang Kristen, dibilang PKI gitu ya. Jangan-jangan disebut calon Singapura juga. Ya seperti yang terjadi pada Jokowi gitu loh. Nah, Pak Prabowo yang secara garis keturunan dan secara latar belakang sesungguhnya bukan santri ya, bukan santri dan bahkan sebetulnya nasionalis juga, bisa dicap, bisa dikonstruksi sebagai calon Islam. Apalagi Anies Baswedan yang memang tadi track record-nya HMI MPO, kemudian keturunan Arab itu tadi. Jadi menurut saya, walaupun Ganjar lawan Anies, itu juga akan dikonstruksi lagi dan akan terjadi polarisasi lagi. Itu yang paling kita khawatirkan. Karena itu jalan itulah yang dianggap bisa memenangkan Anies. Betul. Dan
Dan bagi sebagian kelompok mungkin itu jalan yang mulia dalam tanda kutip memperjuangkan kepentingan agama kan. Iya. Gitu, Bang. Jadi ya balik lagi ini soal persepsi, soal sistem nilai. Bagi kalangan nasionalis menggunakan isu itu sesuatu yang ya jangan digunakan, tetapi bagi kelompok yang sebaliknya justru itu adalah hal yang mulia. Bahkan divine calling gitu. Jadi kalau kita kembali kepada persoalan pokok tadi bahwa isu-isu Orde Baru ya, kemudian kita sendiri tidak melihat desainnya, ya, tidak ada sistemnya, tidak ada sistemnya. Lalu langkah apa yang harus diambil oleh PDIP untuk menghadapi situasi ini? Ya, kan artinya kan begini, bukti sebagai ini Orde Baru kan tidak bisa dibuktikan, ya kan? Karena kalau melakukan apakah namanya intimidasi ataupun lakukan tekanan-tekanan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa saja di tempat satu wilayah, di situ dominan pendukung Anies, kan juga bisa terjadi intimidasi terhadap pendukung atau sebaliknya dari tokoh atau pejabat dari PDI Perjuangan. Nah, bisa juga kan? Ya, justru kan yang selama ini sudah muncul ya dan terjadi itu kayak Majalengka gitu kan. Kemudian di Sorong itu kan itu elemen-elemen yang dikaitkan dengan Ganjar justru gitu loh. Yang sudah ada istilahnya ya kalau Majalengka itu udah terbukti pelanggaran, Bang. Sudah ditetapkan oleh Bawaslu. Kalau yang di Sorong saya nggak tahu itu sampai mana prosesnya di Bawaslu. Termasuk menuduh misalnya ini rezim otoriter. Kalau kita lihat kita kan harus jujur ya melakukan penilaian. Bagaimana seorang Rocky Gerung itu memaki-maki, melecehkan segala macam, menghina Pak Jokowi, toh tidak pernah Pak Jokowi itu melaporkan dia ke Nah, ini yang menarik justru. Justru yang sudah menarik laporan Rocky Gerung itu adalah PDI Perjuangan. PDIP. Ya, PDI Perjuangan menarik laporannya yang tadinya melaporkan Rocky Gerung dengan ucapan bajingan tolol itu. Sekarang mereka tarik dan mereka sekarang mengatakan kami sekarang setuju dengan Rocky Gerung gitu. Itu adalah contoh yang paling nyata bagaimana PDI Perjuangan dan Ganjar ini mengambil peran oposisi gitu loh. Jadi bahkan dengan Rocky Gerung pun sekarang berkoalisi istilahnya. Gitu. Rocky Gerung kan kita tahu kolamnya kan kolam oposisi ya, kolam perubahan gitu. Jadi itu adalah contoh nyata, bahkan mungkin yang paling nyata dari semua dinamika politik yang ada. Bagaimana PDI Perjuangan ya dan kubunya Mahfud sekarang ini Ganjar Mahfud itu sekarang bergeser kepada kubu oposisi. Nah, di situ kan orang melihat bahwa terlalu mudah ya merubah satu sikap, kemudian kembali kepada sikap yang lain. Itu kan kita lihat. Harusnya kan tidak perlu ya mencabut, biar aja proses itu berjalan. Karena kan dengan begini orang menilai bahwa oh ini betul-betul bicara kepentingan politik. Iya kan? Iya. Jadi bagaimana penghinaan kepada seorang presiden ya? Dan presidennya tidak merespon itu, kemudian ada orang yang masa itu simpatik, kemudian melakukan laporan. Sekarang begitu dia berbeda, dia tarik. Ya ini kan perspektif yang menarik ya, Bang ya. Makanya ketika mengambil langkah-langkah politik itu kan tentunya ya seperti sebagaimana dalam semua aspek kehidupan kita ketika mengambil keputusan dan mengambil langkah itu kan harus dalam kepala dingin bukan kepala panas. Kalau kepala kita panas harusnya ngambil langkah yang rasional itu adalah A, tapi yang dikerjakan justru adalah B. Jadi saya melihat memang ya teman-teman PDI Perjuangan paling tidak untuk separoh ya, paling tidak separohnya itu kan dalam suasana emosi, dalam suasana marah melihat situasi sekarang ini, sehingga kemudian langkah-langkahnya tadi bisa ada yang sebetulnya harusnya ke kiri malah ke kanan gitu. Ya harusnya tetap dalam koridor keberlanjutan, tapi malah ini lari ke koridor oposisi gitu. Walaupun kenapa saya katakan separoh? Karena kan ada Mbak Puan misalnya yang tetap berkomunikasi dengan Pak Jokowi, tetap bertemu. Kemudian Gibran kalau ada apa-apa itu ketemunya dengan Mbak Puan gitu ya. Ya lepas dari bahwa ini adalah bagian dari dinamika politik internal PDI Perjuangan, tetapi pada hari ini ya mungkin ya yang ya banteng yang kalem ini ya pada hari ini ya Mbak Puan gitu. Intinya kalau kalem tuh lebih bisa melihat situasi dengan lebih proporsional dan mungkin tidak akan salah langkah.
Gitu. Ya kalau banteng perempuan itu kan biasa dia berkumpul, tapi lebih senang menyendiri juga. Oh, luar biasa Bang, ini pemahamannya. Oh, saya kan saya ini. Oh iya Bang, lama di Hah? Lama di PDI Perjuangan Abang ya? Ya, bukan. Saya tuh sekarang daripada nonton persoalan-persoalan manusia, lebih senang buka channel National Geographic. Oh, National Geographic. Atau Animal Planet. Animal Planet ya. Nah, saya senang itu nonton itu, melihat perilaku hewan gitu kan. Gitu. Ternyata hewan ini memang luar biasa ya, cara-caranya gitu. Nah kan beda tuh kalau hewan yang laki sama yang perempuan. Macan aja beda kan. Beda semua jenis binatang itu beda. Nah apalagi manusia. Manusia pasti lebih beda lagi dalam membaca. Jadi ini memang posisi Mbak Puan ini lebih soft ya di dalam menghadapi situasi ini, tidak terjebak di dalam konflik yang keras gitu ya. Nah, dia kan pasti tidak mungkin membantah sikap-sikap yang diambil oleh ibu gitu kan. Dan apalagi di dalam tubuh ini kan banyak juga yang tidak sepakat dengan Mbak Puan gitu kan. Tapi justru Mbak Puan inilah sebenarnya jalan pintu masuk yang tetap ada rekonsiliasi nanti. Walaupun harus dikatakan juga Bang, ya kemungkinan juga Mbak Puan juga punya kalkulasi. Kan saya pernah mengatakan begini bahwa pemilu 2024 ini menjadi penting karena ini bagian dari proses-proses suksesi yang akan terjadi di PDI Perjuangan, cepat atau lambat ya. Setelah Bu Mega, siapa ketua umumnya? Bukan udah pernah ngomong di sini. Iya. Judul kita itu kan. Judulnya itu ya. Ya itu Bang. Jadi menurut saya judulnya kita buat begini. Peluang Puan akan kecil menjadi ketua umum jika Ganjar presiden kan. Ya udah kalau gitu tinggal dilihat aja edisi yang itu ya. Episode yang itu tuh untuk menjelaskan situasi yang terjadi sekarang ini. Jadi menarik itu. Kan ya bagaimanapun tadi dinamika yang ada di dalam tubuh PDIP, PDI Perjuangan ini tetap menjadi menarik karena dia partai besar kan. Oh iya, ini menarik juga Bang. Kita kalau bicara, ini kan kita udah masa kampanye berjalan kurang lebih 1 minggu ya. Mungkin pertanyaan menarik, apakah sudah ada perubahan suara? Ya tentu kita tunggu hasil survei ya dari teman-teman ya. Awal Desember ini saya kira akan keluar hasil-hasil survei. Pertama untuk melihat tren Prabowo Gibran, apakah terus akan naik, Ganjar Mahfud apakah turun, Anies Baswedan akan seperti apa, apakah stagnan juga atau mengalami kenaikan. Tapi di luar itu sih, hemat saya, kalau kita lihat kampanye yang ada, saya terus terang nggak begitu melihat perbedaan tuh aktivitas dari para calon presiden ini antara masa kampanye resmi dengan sebelum masuk kampanye resmi. Sepi kok, kita nggak lihat di sini spanduk segala macam. Kegiatan calon presiden sama aja, ketemu kiai, ketemu dengan masyarakat, kan begitu kan. Mayoritas calon presiden juga hanya jalan pada mungkin weekend gitu dan hanya menjalankan aktivitas dia sebagai pejabat publik gitu. Jadi saya terus terang belum melihat perubahan signifikan dari masa kampanye ini. Nah, ada teman saya ya, inisial aja nih. Inisial nih biar nanti pemirsa nebak. Inisialnya EG gitu. Dia mengatakan, tunggu nanti tanggal 28 ke atas akan terjadi ledakan. 28 apa Desember? 28 November. Maksudnya setelah masa kampanye resmi, tunggu akan terjadi ledakan. Ini belum apa-apa ini, akan ada perubahan karena akan ada ledakan-ledakan. Saya ngelihat sih, ya mungkin ada dinamika, tetapi nggak juga yang hantu belau itu yang kemudian yang keluar gitu ya. Ini apa ya? Ya tuyul kali ya, tuyul. Ya misalnya Agus Raharjo kan ngomong, saya ketemu dengan dipanggil presiden, soal KPK. Presiden hentikan kasus Setnov gitu. Setahu saya Pak Jokowi nggak gitu deh. Mana pernah Pak Jokowi teriak-teriak itu? Nggak pernah Pak Jokowi teriak-teriak. Sudah dibantah oleh Pak Jokowi. Ya jangan Pak Jokowi yang bantah lah ya. Mungkin yang bantah itu orang yang kenal dengan Pak Jokowi ya gitu. Abang kenal Pak Jokowi, saya kenal. Nggak ada ceritanya Pak Jokowi teriak-teriak. Kapan Pak Jokowi teriak-teriak? Mungkin gitu. ya dari persepsi saya ya. Bukan kepribadiannya Pak Jokowi. Bukan. Agus Raharjo ini kan mantan ketua KPK. Maju sebagai kandidat anggota DPD Jawa Timur. Kan orang nggak kenal dia. Iya. Dengan dia udah lupa ya kan. Begitu muncul ada momen ini dimunculkan. Betul. Nah, jadi saya tadi terus balik lagi nih, tambahin lagi Bang. Kita list sekalian ini Bang. Terus ada Sudirman Said juga mengatakan bahwa soal Papa minta saham segala macam begitu. Ini kan Agus Raharjo kan bilang
saya diminta hentikan gitu. Nah, saya bisa versi saya juga ya. Bisa bahwa ini nggak bisa dikonfirmasi, silakan. Pak Agus juga nggak bisa dikonfirmasi. Ini saya nggak bisa. Pak Jokowi itu ngomong sama saya, kalau udah KPK nggak bisa diapa-apain. Ya. Dan dia suruh jalan terus kan? Jalan terus. Dan buktinya kan proses berjalan terus. Ya. Soal setnop nih. Ya, kan Pak Agus ngomong nih ya. Ngomong sama Pak Jokowi, Pak Jokowi ngomong sama dia, marah-marah, suruh hentikan kasus setnop. Saya mau ngangkat tangan juga. Pak Jokowi ngomong sama saya, kasus di KPK nggak bisa diapa-apain, silakan berproses. Dan menurut saya itu yang terjadi selama ini. Iya, iya. Pak Jokowi itu sayang dengan Idrus Marham. Saya berani mengatakan ini. Di mana bukti sayangnya? Ya nantilah kita berhadapan diskusi. Tapi begitu ada proses di KPK, ya lanjut. Iya, iya. Gitu. Kalau yang nggak dekat dengan Pak Jokowi kan mungkin orang ya karena nggak dekat. Ya. Tapi Idrus Marham itu dekat loh dengan Dan Pak Jokowi. Pak, gini kan proses perubahan undang-undang KPK itu kan kita tahu. Iya, iya. Ya. Karena itulah problem ya. Ya. Bagaimana Pak Jokowi suruh berhentikan sementara kan tidak ada SP3 pada masa itu. Iya, iya, iya. Ya. Nah, artinya itu juga nggak mungkin ya, karena nggak ada SP3 ya. Dia ngomong gitu juga ngapain? Iya, iya. Ya kan, nggak ada SP3 kok. Iya, iya. Nah, beda sama kejaksaan kan. Iya, iya. Nah, kemudian kita melakukan revisi Ya. Undang-Undang KPK, masuklah itu SP3 Ya, supaya orang tidak digantung, Ya, ya. supaya KPK ini tidak terpaksa. Misalnya apa? Ternyata setelah ada OTT, ada apa, orang ini kemungkinan terjebak atau apa kan? Tapi KPK karena sudah mengatakan orang ini tersangka, selama 20 hari dia periksa bisa saja tidak. Iya, iya. Bagaimana caranya? Bagaimana jalan keluarnya? Masa orang seumur hidup tersangka? Iya. Makanya dibuatlah SP3. Iya, Orang itu nggak ngerti itu. Iya, Dia bilang, wah ini zaman Jokowi, betul. undang-undang KPK dirubah. Betul, Bukan. Kenapa kita perlu SP3? Supaya orang itu ada jelas dong. Iya, selalu ada peluang bahwa orang itu adalah tidak bersalah kan begitu Iya. kan? Mau 0,0 sekian persen kan Bang? Nah, Tetap ada peluang itu. iya. Akhirnya kan sekarang masuknya pra-peradilan. Iya. Pra-peradilan kan repot juga kan Iya, itu. iya. Jadi, nah itulah perlunya ada SP3 seperti kejaksaan, Iya. gitu ya. Nah ini paling penting menurut saya dipahami secara rasional gitu loh. Rasionalisasi hukum itu kan mesti ada. Jangan dianggap wah ini kan mengecilkan KPK gitu. Bukan, nggak ada urusan KPK silakan jalan. Tapi kalau memang dia tidak terbukti atau kemungkinan juga dia dijebak oleh orang atau apa, KPK bisa mengatakan, oh ini jebakan. Ini orang harus di SP3 kan. Kan enak gitu. Betul, Hukum itu kan masa jangan kaku, mati. Tidak bisa bergerak lagi orang. Betul. Nah, itu sebenarnya di situ. Ya. Jadi kalau termasuk saya nggak tahu Agus Raharjo ngomong nggak tuh persoalan perubahan undang-undang KPK ya. Ada ngomong. Dia bahkan mengatakan justru setelah itu terjadi perubahan undang-undang KPK. Menyangkut SP3 itu. Jadi dia seolah-olah sedang mengatakan bahwa gara-gara kasus dia itulah maka kemudian undang-undang KPK itu diubah oleh Pak Jokowi gitu. Nah, enggak loh. Gini kan orang harus tahu undang-undang. Dan itu kan udah dibahas misalnya oleh Arsul Sani. Dia mengatakan wacana perubahan itu sudah lama gitu dan udah proses panjang gitu. Waktu itu kan ada 2 undang-undang yang masuk ke DPR. Inisiatif ya. Kan undang-undang itu kan inisiatif pemerintah dan DPR. Ya. Undang-undang KPK itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah. Ya. Ada satu lagi undang-undang kita pajak itu apa namanya? Amnesti. Itu inisiatif pemerintah, itu dibahas hampir bersamaan. Ya. Jadi jangan ngawur gitu loh. Kita kan yang benar kita harus sampaikan yang benar. Ya. Jadi inisiatif undang-undang KPK itu bukan pemerintah, itu inisiatif DPR. Oke. Jadi nggak benar kalau ngomong presiden. Betul-betul keluar dari konteks ya Bang ya. Ya, kemudian di dalam perumusan selanjutnya itu kan dikomunikasikan dengan Menkumham. Ya kan selalu gitu. Nah, jadi kita ini kan harus meluruskan apa yang bengkok, jangan membengkokkan yang lurus. Ya itu tadi Bang. Jadi kan presiden nanya, ini sebetulnya maksudnya apa ngomong sekarang gitu kan. Terus kemudian balik lagi kalau saya sejak kapan namanya Pak Jokowi itu orang baru datang di teriak nggak kepribadiannya banget gitu loh. Wong Pak Jokowi itu kalau punya mau kan pasti ngomongnya pelan dan nggak langsung gitu loh Pak. Paling senyum ya. Paling senyum. Nah jadi saya melihat begini Mr. Q. Ini saya melihat begini. Kenapa sekarang orang yang tadinya sekarang orang menyerang Jokowi, ya kan? Yeah. Dalam persepsi mereka, ya
setelah Ibu Mega ini Ya. menentukan sikap dalam pidato dia di depan relawan itu, ada persepsi sebagian orang menganggap Jokowi ini sudah melemah. Jadi kalau dia sudah melemah, bisa diserang. Kita serang dari berbagai segi, termasuk FX Rudi misalnya, ya mantan wali kota Solo itu. Itu kan juga keras sekali menyerang, bahkan sampai urusan keluarga, yang sebenarnya ini tidak boleh dari segi agama pun salah. Kehidupan pribadi rumah tangga orang itu jangan kita ungkit-ungkit keluar. Itu urusan dalam rumah tangga mereka, private-nya lah. Nah, tapi kan orang kalau sudah emosi tadi kan, ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah terkurung, ya akhirnya keluarlah kekecewaan apa saja yang ada dalam pikiran dia, itu sumpah serapah semua keluar. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh terjadi ya. Dan itu kan terjadi pada banyak orang ya. Bisa terjadi, misalnya kayak Mas Gunawan Muhammad kan di Twitternya kan nyerang Kaisang dengan mengaitkan dengan pacarnya, misalnya ditinggalkan gitu kan. Apa urusannya sebetulnya? Makanya gini. Kalau saya begini, Mr. Q, kalau udah bicara pribadi, itu kan menyedihkan sebetulnya, seorang budayawan yang begitu dianggap tinggi ngomongnya kayak tabloid itu apa? Lampu merah. Bukan tabloid sih sebetulnya. Bukan. Akun kita sebut aja koran kuning lah. Abang jadul banget sih koran kuning. Zaman sekarang nggak ada yang ngerti koran kuning. Kenapa sih sebut koran kuning, Bang? Sekalian kita jelasin sama generasi muda ini. Koran kuning itu kan banyak gosip kan. Banyak gosip. Oke. Nah, jadi menurut saya begini, sangat aneh ya. Kita ini jangan terlalu sering mengungkap kehidupan pribadi seseorang, soal dia selingkuh lah, dia begini, itu urusan pribadi dia. Kayak kita ini nggak lakukan aja, ya kan? Orang-orang ini kan banyak, kita kan tahu lah orang-orang yang protes, apakah protes Gibran soal kehidupan pribadi, Jokowi kehidupan pribadi. Emangnya rumah tangga kita udah paling bagus banget? Emangnya kehidupan kita nggak pernah menyakiti hati orang, perempuan kayak siapa gitu? Iya kan? Cuman mereka nggak teriak aja. Kalau mereka berteriak, ya kan bukan satu orang, mungkin udah puluhan orang yang berteriak. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak perlu diangkat ke wilayah private gitu loh, ya. Jadi ini yang bahaya sekali menurut saya. Bicara aja kita yang umum aja lah. Kalau you kritiknya soal politik, ya kan, dinasti kayak apa kayak namanya, demokrasi tidak demokrasi, otoriter, silakan aja. Jangan masuk ke wilayah private. Itu yang kita sayangkan ini, ya kan. Jadi kematangan dari segi budaya dan ilmu sudah tinggi, tapi perasaan masih rendah, emosi masih rendah. Ya itulah makanya ada konsep yang namanya kecerdasan emosional. Gitu. Orang itu berhasil sukses dianggap dewasa, pertama-tama bukan ditentukan karena kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosionalnya. Gitu. Sabar, menahan diri, bisa mengendalikan situasi dan seterusnya. Ya, baik. Oleh karena itu kita melihat Banteng lawan lebih unggul menjaga emosional daripada yang lain-lain. Amin. Harapan kita. Ya, baik. Mr. Q, kita sudah 1 jam 15 menit. Ya. Oh gitu Bang ya? Iyalah, luar biasa. Kalau sama Abang nih nggak terasa. Ngomong terus kan. Kita memotong Mr. Q pun susah. Ya kan? Badak. Banteng versus badak ya. Korbannya celeng. Jadi nomenklatur baru nih Bang. Jadi kalau dulu kan banteng celeng kan. Mulai hari ini ada yang namanya badak Bang. Makanya kalau banteng sama badak lagi berkelahi, celeng jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Iya. Oke, Mr. Q, terima kasih. Sampai ketemu Bang. Ya.